Swatihotu Namo Buddhaya. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 bab 2 materi pemutaran roda dhamma. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita bersikap anjali dan menjamkan mata untuk berdoa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pembelajaran pada kali ini kita awali dari 7 minggu sudah Buddha berdiam diri menikmati kebahagiaan kebebasan, Wimutti Sukha, setelah mencapai penerangan sempurna. Saat beliau berada di kaki pohon Ajapala Banyan di tepi sungai Neranjana, muncullah pikiran, Dhamma yang kutemukan ini dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti, damai dan mulia, di luar jangkauan logika, halus untuk dialami oleh para bijaksana. Setelah mencapai penerangan sempurna, awalnya Sang Buddha enggan untuk mengajar Dhamma yang telah ditemukannya. Syair yang diucapkan Buddha ketika memutuskan tidak akan mengajarkan Dhamma yang telah ditemukannya. Susah payah kupahami Dhamma, tidak perlu membabarkan sekarang. Yang sulit dipahami mereka yang serakah dan benci. Orang yang diselimuti kegelapan takkan mengerti Dhamma. Dhamma menentang arus, sulit dimengerti. Dhamma sangat dalam, halus dan sukar dirasakan. Melihat jalan pikiran Buddha, Brahma Sampati menghadap Buddha dengan mengucapkan syair sebagai berikut. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya beranjali dan memohon, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Setelah mendengar permohonan Brahma Sampati, akhirnya Sang Buddha berkenan untuk mengajar Dhamma yang telah ditemukannya kepada umat manusia dan para dewa. Syair yang diucapkan Brahma Sampati tersebut sekarang dikenal dengan Aradhana Dhammadesana, dibacakan ketika umat Buddha memohon ceramah Dhamma kepada Bhikkhu Sangha. Setelah masa puasa selama 49 hari selesai, Buddha duduk di bawah pohon Rajayatana dan datanglah 2 orang pedagang yang bernama
Tapusa dan Balika yang disuruh oleh dewa yang pernah menjadi kerabatnya pada kehidupan lampau untuk mempersembahkan makanan berupa tepung goreng atau japati dan madu. Karena seorang Tathagata tidak boleh menerima persembahan dengan tangan mereka sendiri, maka dengan bantuan para dewa dari 4 penjuru Catu Maharaja, yaitu Datarata dari timur, Wirulhaka dari selatan, Wirupaka dari barat, dan Kuwera dari utara, keempat dewa tersebut datang mempersembahkan 4 buah mangkok, dan dengan kekuatan gaibnya, mangkok tersebut dijadikan satu oleh Sang Buddha, dan kemudian digunakan untuk menerima persembahan makanan yang diberikan oleh Tapusa dan Balika. Tapusa dan Balika merupakan umat Buddha awam atau upasaka pertama yang berlindung kepada Buddha dan Dhamma, karena pada saat itu Sangha belum terbentuk. Dan Sang Buddha memberikan beberapa helai rambut atau kesadatu atau relik rambut yang kemudian dibawa pulang dan dibuatkan sebuah pagoda untuk menyimpan relik rambut Sang Buddha tersebut. Lalu kepada siapa Buddha mengajarkan Dhamma pertama kalinya? Setelah menerima permohonan mengajar Dhamma dari Brahma Sampati, Sang Buddha berpikir, kepada siapa aku harus mengajar Dhamma yang sulit ini? Siapa kiranya yang dapat memahami Dhamma yang sulit ini dengan cepat? Terlintas di pikiran Sang Buddha kepada 2 orang petapa yang pernah menjadi gurunya, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputra, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki sedikit debu di mata mereka, sehingga mudah untuk menerima Dhamma. Namun seorang dewa memberitahu bahwa kedua gurunya tersebut ternyata sudah wafat. Kemudian Sang Buddha teringat kelima petapa yang pernah menjadi sahabat saat petapa menyiksa diri di hutan Uruwela. Dengan mata batinnya, Sang Buddha melihat bahwa kelima petapa tersebut sedang berada di Taman Rusa Isipatana, dekat kota Benares. Kemudian Sang Buddha berangkat menuju Taman Rusa Isipatana. Di tengah perjalanan, Sang Buddha bertemu seorang petapa Ajiwaka atau petapa telanjang bernama Upaka yang terpesona melihat Buddha yang wajahnya demikian cemerlang. Namun Upaka belum percaya bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna dan belum tertarik menjadi pengikut Buddha, kemudian pergi berlalu meninggalkan Sang Buddha. Setelah bertemu Upaka, kemudian Sang Buddha melanjutkan perjalanan menuju Benares dan ke Taman Rusa Isipatana di mana 5 petapa berdiam dan menemuinya. 5 petapa tersebut adalah Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Namun kelima petapa tersebut belum percaya bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna dan menganggap bahwa Sang Buddha masih melekat terhadap kenikmatan duniawi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Sang Buddha, akhirnya kelima petapa tersebut percaya bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Dan kemudian mereka bersedia untuk menerima Dhamma yang akan diajarkan kepada mereka. Kemudian kelima petapa tersebut menjadi siswa Buddha yang ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri dengan mengucapkan
Ehi Biku atau Mari Biku, dan lengkaplah Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tisarana. Lalu Sang Buddha membabarkan khotbah yang pertama yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta atau pemutaran roda Dhamma. Khotbah ini disampaikan kepada 5 petapa yang berisi tentang 2 hal ekstrim yang harus dihindari dalam kehidupan ini, yaitu pemanjaan diri yang berlebihan dan kehidupan menyiksa diri, karena kedua hal itu sama-sama tidak membawa manfaat. Isi dari Dhammacakkappavattana Sutta yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha adalah tentang 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, kesunyataan mulia tentang dukkha atau dukkha Arya Sacca. Yang kedua, kesunyataan mulia tentang sebab dukkha atau dukkha samudaya Arya Sacca. Yang ketiga, kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha Arya Sacca. Dan yang keempat adalah kesunyataan mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Sacca. Demikianlah tadi uraian materi tentang pemutaran roda Dhamma. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.